Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Syafira Alawiyah dengan NIM 6322032 dari Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Fungsi Manajemen pada UMKM Bakso Pak Slamet di Jakarta. Makalah ini disusun untuk memenuhi ujian HER mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang baik bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi hari ini. Kita akan membahas 6 poin utama di slide ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, kajian pustaka, mencangkup pengertian dan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, kajian pustaka mencangkup pengertian dan fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, gambaran umum UMKM, yaitu profil dari Bakso Pak Slamet. Yang keempat, penerapan fungsi POAC, yaitu Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Yang kelima, analisis laporan keuangan, berupa evaluasi menyeluruh dan laporan laba rugi di bulan Januari 2026. Yang terakhir, penutup, berisi kesimpulan dan saran pengembangan. Pada bab 1 bagian pendahuluan, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa topik ini penting untuk dibahas. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap produk domestik bruto, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Di kota besar seperti Jakarta, usaha kuliner seperti bakso memiliki harga pasar yang sangat luas, mulai dari pelajar, karyawan, hingga keluarga. Namun, dalam praktiknya masih banyak UMKM yang berjalan secara tradisional tanpa menerapkan fungsi manajemen secara sistematis. Hal ini menyebabkan ketidakaturan operasional, kesulitan untuk mengontrol biaya, dan tidak diketahuinya secara pasti laba atau rugi usaha. Bagian rumusan masalah di sebelah kanan di kotak warna merah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling pada UMKM Bakso Pak Slamet. Dan di bawahnya kotak warna kuning ada tujuan penelitian. Ini adalah untuk menganalisis penerapan keempat fungsi manajemen tersebut secara komprehensif pada UMKM Bakso Pak Slamet di Jakarta. Sebelum membahas penerapannya, kita perlu memahami terlebih dahulu landasan teori yang digunakan. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh para ahli seperti Suryani Indra dan Samsul. Dalam penelitian ini, kita menggunakan kerangka teori POAC yang dikembangkan oleh George R. Terry yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk siklus manajerial yang terus berulang. Sekarang kita masuk ke gambaran umum objek penelitian kita, yaitu UMKM Bakso Pak Slamet. Usaha ini berdiri sejak tahun 2018, sudah berjalan selama 7 tahun, dan berlokasi di Jakarta. Tepatnya di area yang strategis seperti pemukiman warga dan perkantoran, sehingga mendukung tingginya jumlah pelanggan setiap harinya. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, berkisar antara 15.000 sampai 20.000 per porsi, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Produk unggulan yang tersedia di antara lain ada bakso halus, bakso urat, bakso jumbo, tambahan mie, kuah atau goreng, dan aneka minuman segar. Dalam hal pengelolaan, usaha ini dijalankan langsung oleh pemilik, yaitu Pak Slamet, dibantu oleh 2 orang karyawan. Meskipun struktur organisasinya sederhana, usaha ini telah menerapkan fungsi manajemen dalam operasional sehari-hari yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Fungsi manajemen pertama yang akan kita bahas yaitu perencanaan atau planning. Pada UMKM Bakso Pak Slamet, perencanaan dilakukan untuk melalui penetapan arah dan target usaha yang jelas. Di sini ada visi dan misinya. Visinya menjadi usaha bakso yang dikenal luas di wilayah Jakarta dengan citra rasa yang konsisten dan harga terjangkau. Misinya yaitu yang dijalankan meliputi 3 hal. Yang pertama, menyajikan bakso dengan bahan baku terbaik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Yang ketiga, menjaga kebersihan serta kenyamanan tempat usaha. Dalam hal tujuan, Bakso Pak Slamet menetapkan tar- target jangka pendek, yaitu menjual rata-rata 100 porsi per hari.
dan tujuan jangka panjangnya adalah membuka cabang baru dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diterapkan antara lain menetapkan harga yang kompetitif, memilih lokasi yang strategis, melakukan promosi sederhana melalui WhatsApp dan media sosial, serta menjaga konsistensi kualitas rasa agar pelanggan menjadi pelanggan tetap. Perencanaan ini menjadi fondasi yang kuat bagi keberlangsungan usaha bakso Pak Slamet. Fungsi manajemen keduanya adalah pengorganisasian atau organizing. Meskipun skalanya kecil, UMKM Bakso Pak Slamet memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dengan 3 posisi utama. Pertama, pemilik usaha yaitu Pak Slamet yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pembelian bahan baku, pengelolaan keuangan, dan pengawasan keseluruhan operasional usaha. Kedua, karyawan bagian produksi yang bertugas menyiapkan dan memasak bakso, serta memastikan kualitas rasa tetap terjaga sesuai standar. Yang ketiga, karyawan bagian pelayanan dan kasir yang bertugas melayani pelanggan, mencatat pesanan, menerima pembayaran, dan menjaga kebersihan area makan. Pembagian tugas yang jelas ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efisiensi operasional, walaupun struktur organisasinya sederhana. Kejelasan peran masing-masing anggota sangat membantu kelancaran usaha dari hari ke hari. Fungsi yang ketiga adalah pengarahan atau actuating, yaitu bagaimana pemilik menggerakkan dan mengarahkan karyawannya. Fungsi ini dilakukan langsung oleh Pak Slamet selaku pemilik usaha melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, kepemimpinan. Pak Slamet menerapkan gaya kepemimpinan yang bersifat langsung dan partisipatif. Artinya beliau tidak hanya memerintah dari jauh, tetapi urut terlibat langsung dalam operasional, terutama saat kondisi ramai pelanggan. Yang kedua, motivasi. Karyawan diberikan motivasi dalam bentuk gaji tetap setiap bulan, bonus tambahan jika penjualan meningkat melebihi target, serta penciptaan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Yang terakhir, komunikasi antara pemilik dan karyawan dilakukan secara langsung dan terbuka. Setiap permasalahan yang muncul dibahas bersama untuk mencari solusi terbaik secara musyawarah. Dengan pendekatan ini, karyawan dapat bekerja dengan lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat yang tinggi. Fungsi keempat adalah pengawasan atau controlling yang memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai rencana. Pengawasan Bakso Pak Slamet dilakukan melalui beberapa aktivitas rutin antara lain mengecek kualitas bahan baku setiap hari, ya terus kontrol kebersihan tempat usaha, selanjutnya evaluasi jumlah penjualan harian, evaluasi mingguan, perkembangan penjualan dan kinerja karyawan, dan yang terakhir, pengendalian kualitas produk secara langsung. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan keuangan, disusun laporan laba rugi sederhana untuk bulan Januari 2026 dengan asumsi 100 porsi terjual per hari dengan rata-rata 18.000. Selama 30 hari diperoleh total pendapatan sebesar 54 juta di bagian sini. Total biaya operasional yang meliputi bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, air, gas, dan perlengkapan. Total biayanya adalah 36.500.000, sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 17.500.000 untuk bulan Januari 2026. Pencatatan laporan keuangan ini kemungkinan pemilik untuk memantau perkembangan usaha dan mengambil keputusan yang tepat jika terjadi penurunan penjualan. Setelah kita membahas keempat fungsi manajemen satu persatu, sekarang mari kita melakukan analisis menyeluruh terhadap penerapannya. Berdasarkan hasil pembahasan, planning telah diterapkan dengan baik melalui penetapan visi, misi, dan strategi usaha yang jelas, sehingga memberikan arah yang terukur bagi perkembangan bisnis. Organizing berjalan efektif dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemilik, bagian produksi, dan bagian pelayanan, meskipun strukturnya sederhana. Actuating berhasil menciptakan suasana kerja yang kondusif melalui kepemimpinan partisipatif, motivasi finansial, dan komunikasi yang terbuka antara pemilik dan karyawan. Dan terakhir, controlling sudah berjalan melalui evaluasi operasional harian hingga mingguan serta pencatatan laporan keuangan sederhana yang terbukti mampu menjaga stabilitas usaha. Secara keseluruhan, keempat fungsi POAC telah diterapkan secara sederhana namun efektif. Namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal digitalisasi pencatatan keuangan dan perluasan strategi pemasaran agar usaha dapat berkembang lebih pesat. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, ada 4 saran yang dapat saya sampaikan untuk pengembangan UMKM Bakso Pak Slamet ke depannya. Yang pertama, digitalisasi keuangan. Disarankan untuk menggunakan aplikasi pembukuan digital seperti buku warung atau jurnal UMKM agar data keuangan lebih akurat, mudah diakses, dan dapat dianalisis dengan baik. Yang kedua, perencanaan jangka panjang.
Pemilik usaha dapat menyusun rencana pengembangan yang lebih terstruktur, termasuk roadmap untuk pembukaan cabang baru, lengkap dengan estimasi modal dan target pendapatan. Yang ketiga, pembuatan SOP tertulis. Standar operasional prosedur perlu dibuat secara tertulis agar sistem kerja konsisten, meskipun terjadi penggantian karyawan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang keempat, perluasan strategi promosi digital. UMKM Bank Sopa Slamet dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan layanan pesan antar online seperti GoFood dan GrabFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Dengan penerapan keempat saran ini, diharapkan UMKM Bakso Pak Slamet dapat terus tumbuh dan memiliki daya saing yang kuat di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat di Jakarta. Yang dapat kita ambil adalah UMKM Bakso Pak Slamet telah menerapkan keempat fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, secara sederhana namun efektif. Penerapan fungsi-fungsi ini terbukti membantu usaha berjalan lebih terstruktur, kinerja karyawan lebih terarah, dan kondisi keuangan usaha dapat terkontrol dengan baik. Ini membuktikan bahwa teori manajemen bukan hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan dan bermanfaat bagi usaha kecil seperti UMKM sekalipun. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.